Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan dengan saya Neni Arista Adiningsih dari Prodi Profesi Ners Setikes Binasehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa materi terkait dengan COVID-19 yang saat ini lagi menjadi pandemi di Indonesia maupun di dunia. Nah, untuk materi yang akan saya bahas akan mengangkat judul manajemen stres dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kenapa kita mengangkat seperti itu? Karena stres sudah terjadi di kalangan masyarakat Indonesia akibat adanya pandemi ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Untuk materi yang akan kita bahas secara rincinya adalah pengertian dari COVID-19, tanda gejala dari COVID-19, dampak-dampak dari COVID-19 terhadap masyarakat Indonesia, dan yang terakhir adalah manajemen stres dalam menghadapi COVID-19. Nah, di mana materi manajemen stres ini adalah materi inti dari apa yang telah kita sampaikan nanti. Untuk selanjutnya, simak penjelasan dari kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Nama virus ini sangatlah unik ya teman-teman. Saya akan bahas apa itu virus corona. Nah, mungkin di kalangan masyarakat semuanya pada sudah tahu apa itu virus corona. Bisa berasal dari berita ataupun dari sosial media mereka masing-masing. Nah, virus corona sendiri ini adalah virus baru yang muncul yang menyerang sistem pernafasan kita, yang menyerang pada ibu, anak, lansia, dewasa, ibu hamil, ataupun bayi, semuanya bisa terserang oleh virus ini. Nah, virus ini mempunyai tanda dan gejala. Virus ini mempunyai tanda dan gejala yang umum, pada umumnya yaitu batuk, terus pilek seperti yang ada di sini yang sudah saya terakan di sini ya, ada sesak nafas. Nah, gejala ini tuh dari ringan hingga berat semuanya bisa terjadi pada siapapun itu yang terpapar virus corona. Nah, biasanya pada umumnya di masyarakat Indonesia waktu sebelum terjadi virus corona ini kan mereka hanya menganggap bahwa batuk sama pilek aja itu bisa diobati dan sembuh dengan sendirinya. Nah, tapi pada saat ini kita semua pasti was-was jika mengalami batuk, pilek ataupun ada demam. Nah, tambahan dari gejala dari virus corona ini bukan hanya batuk, pilek, demam, tapi ada lagi yaitu adanya seputum. Nah, seputum sendiri biasanya disebut oleh masyarakat itu riak. Nah, itu adalah sebutan dari orang awam biasanya. Terus gatel-gatel, sakit tenggorokan, sesak nafas, segera periksa ke dokter. Nah, terus gejala yang biasanya nampak itu nanti akan tertera di foto ronsen kita. Nah, jika teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak ataupun siapapun mengalami gejala tersebut, bisa langsung menghubungi ke tenaga kesehatan. Apalagi kalau kita ngerasanya itu lelah, habis itu kita habis bepergian jauh dari Jakarta misalnya, ataupun kita berpergian jauh dari Cina atau luar negeri lainnya. Nah, itu segera lapor ataupun segera datang ke tenaga kesehatan. Nah, virus corona ini bisa berkembang, orang yang terpapar bisa berkembang 1 sampai 5 hari, ataupun biasanya juga terjadi 2 sampai 14 hari. Nah, orang yang terpapar virus corona ini biasanya ada yang mempunyai gejala dari ringan hingga berat, dan ada juga yang tidak mempunyai gejala. Jadi orang yang tidak mempunyai gejala itu adalah karena mereka mempunyai sistem imun yang kuat di dalam tubuh mereka. Tapi kita harus tetap waspada dan kita harus tetap menjaga kebersihan di lingkungan kita.
Nah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari virus corona bagi masyarakat di Indonesia. Dampak dari virus corona sudah saya cantumkan di sini ya teman-teman. Ada beberapa dampak, yaitu ada 5 dampak di sini. Yang pertama yaitu dampak terhadap pendidikan. Nah, di mana dampak ini bisa menyusahkan atau membuat resah para siswa, para mahasiswa dan semua pelajar di Indonesia karena mereka menerima materi lewat online, di mana mereka tidak bisa mencerna materi dengan baik karena tidak bisa secara langsung bertanya dan leluasa untuk menguasai materi tersebut. Terhalangnya mereka untuk pergi ke sekolah dan harus belajar di rumah. Apalagi yang paling penting adalah menghabiskan kuota ya teman-teman. Yang kedua adalah hubungan sosial, di mana terjadinya renggangnya silaturahmi antar sesama manusia. Larangan untuk berjabat tangan, terus larangan untuk berkumpul bersama, dan larangan untuk pergi ke masjid, dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Nah, yang ketiga adalah dampak pada kesehatan, di mana jumlah peningkatan dari pasien yang terinfeksi ini dari hari ke hari, bahkan bulan ke bulan meningkat secara drastis dan menyebabkan beberapa banyak kematian dan hingga ratusan juta jiwa yang sudah terinfeksi virus corona ini. Dampak fisik ini lebih banyak menimbulkan kematian pada lansia dikarenakan karena sistem dalam tubuh tersebut sudah tidak mudah sudah sulit untuk menahan virus yang masuk. Sistem imunnya sudah turun dan apalagi disertai dengan komplikasi dari penyakit-penyakit yang diderita oleh lansia tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dampak dari sektor industri. Nah, dampak dari sektor industri ini misalnya banyak pekerja yang di PHK, di mana pekerja yang di PHK ini bakalan menjadi pengangguran, sedangkan mereka membutuhkan banyak kebutuhan untuk keluarga mereka. Nah, untuk yang terakhir yaitu terdampaknya ekonomi negara kita, di mana pemerintah menerapkan kebijakan misalnya adanya listrik gratis selama beberapa bulan, terus adanya beberapa bantuan lain dari pemerintah akibat terdampaknya virus corona bagi masyarakat Indonesia. Nah, untuk dampak dari virus corona tersebut sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen stres dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saksikan untuk selanjutnya ya kawan-kawan. Nah, di sini kita akan membahas tentang manajemen stres dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Kita bisa menerapkan seperti yang sudah saya tera di sini, ada 4 cara, yaitu 4M sebutannya. Yang pertama yaitu menghindari, di mana kita bisa menghindari penyebab dari stres tersebut. Misalnya kita stres karena keseringan di rumah, nggak pernah piknik. Kita bisa lakukan kegiatan di rumah, kegiatan yang positif. Misalnya kita bisa sering berkumpul dengan keluarga, belajar dari rumah, membuat kreativitas di rumah atau lain sebagainya. Terus yang lebih penting adalah hindari untuk mencari dan melihat berita-berita hoaks atau informasi-informasi yang belum jelas asal usulnya dan belum jelas kebenarannya. Misalnya saat kita melihat angka kejadian pasien terinfeksi corona meningkat secara drastis, jangan panik, tetap berpikir positif dan tetap lakukan protokol kesehatan sesuai yang sudah dianjurkan. Lanjut untuk yang kedua. Yang kedua yaitu mengubah, di mana kita bisa mengubah penyebab stres tersebut agar kita tidak keseringan stres. Nah, misalnya mengubahnya dengan gaya hidup,
gaya hidup yang seperti apa agar kita tidak stres. Kita bisa menerapkan gaya hidup yang sehat dengan yang pertama, cuci tangan. Kita bisa memutus rantai penyebaran mata corona. Jadi kita bisa, saat kita melihat banyaknya korban berjatuhan, kita tidak perlu panik kalau kita sudah menerapkan cuci tangan. Yang kedua, olahraga secara teratur. Ubah gaya hidup kalian menjadi lebih sehat agar rantai corona tidak menyebar dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Itu juga bisa menghindari stres. Olahraga itu bisa merilekskan tubuh kita juga. Nah, itu beberapa cara yang bisa dilakukan. Dan yang ketiga, seperti yang tertera di sini, yaitu menerima. Dimana kita bisa menerima, ini udah kayak pasrah gitu ya. Jadi beberapa banyak kematian yang sudah terjadi, kita terima dengan ikhlas. Kita tetap berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kita bisa ambil sisi positifnya, misalnya dengan adanya pandemi COVID-19, kita bisa sering-sering berkumpul dengan keluarga di rumah. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Sebelumnya kita sekolah, kuliah, atau belajar jarang bermain sosial media atau gimana. Nah, sekarang untuk belajar pun kita harus canggih dan mengikuti teknologi yang ada. Bekerja pun demikian. Jadi semuanya ambil sisi positifnya saja. Untuk yang keempat, yaitu menyesuaikan, dimana kita sudah harus beradaptasi dengan keadaan yang ada saat ini. Kita harus beradaptasi dari sumber-sumber stres kita, dari stres karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari dampak virus corona tersebut. Kita bisa mempelajari cara yang tepat untuk menghadapinya. Kita bisa menjadi lebih positif dalam menghadapi situasi yang ada. Karena jiwa yang tenang, psikis yang baik, itu akan meningkatkan imun tubuh kita dan kita tidak akan gampang stres, sehingga kita tidak akan mudah terserang penyakit. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.